Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safiatul Aulia dengan NIM G701-22004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian dari mata kuliah Kimia Medisinal dengan membawakan senyawa obat yang bernama nafsilin. Langsung saja kita akan meninjau profil obat, struktur, dan juga hubungannya dengan ADME serta aktivitas biologisnya. Sebelum masuk lebih dalam mengenai penjelasan nafsilin, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu nafsilin. Jadi, nafsilin merupakan suatu zat yang dapat menginhibisi pertumbuhan dari mikroorganisme patogen tanpa mengganggu host atau inangnya, atau yang lebih kita kenal dengan pengertian dari antibiotik. Jadi, nafsilin merupakan antibiotik dari golongan beta-laktam yang merupakan turunan dari penisilin. Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, merupakan struktur dari beta-laktam, yang dimana beta-laktam ini mempunyai inti atau cincin beta-laktam dan juga mempunyai gugus R yang dapat dimodifikasi yang dapat mempengaruhi aktivitas dari beta-laktam itu sendiri. Diedarkan dalam bentuk serbuk injeksi yang kemudian dapat menginhibisi mikroorganisme patogen seperti Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana profil dari struktur antibiotik golongan beta-laktam. Jadi di sini itu yang di lingkar merah merupakan cincin beta-laktam yang berbentuk seperti kotak. Nah, kemudian di samping dari cincin beta-laktam itu ada cincin thiazolidin. Nah, di bawah yang lingkar orange merupakan gugus karboksilat. Cincin beta-laktam dan juga cincin asam karboksilat yang memainkan peranan penting dalam menghambat enzim transpeptidase nantinya dalam penghambatan pembentukan bakteri. Nah, selanjutnya selain itu ada yang namanya gugus R yang dapat dimodifikasi untuk memberikan variasi aktivitas terhadap bakteri atau patogen yang akan dihambat nantinya. Nah, setelah melihat bagaimana struktur umum dari antibiotik golongan beta-laktam, kita akan melihat bagaimana struktur dari senyawa nafsilin yang merupakan bagian dari penisilin yang tergolong menjadi semi-sintetik. Jadi pada nafsilin ini dia dimodifikasi bagian R-nya dengan penambahan gugus 2-etoksi-naftalena. Perubahan gugus R tambahkan dengan 2-etoksi-naftalena ini membuat perubahan pada aktivitas biologisnya. Jadi bila kita bandingkan dengan senyawa penisilin G dengan nafsilin, itu tentunya berbeda. Bedanya terletak pada aktivitas biologis dari nafsilin yang karena penambahan gugus 2-etoksi-naftalena ini atau rantai samping yang bentuknya lebih bulky itu memberikan efek yang dapat membuat naftalin ini dia resisten terhadap enzim beta-laktamase. Aktivitas seperti ini itu membuatnya cocok terhadap bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus yang dapat menghasilkan enzim beta-laktamase yang dapat merusak penisilin. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan dari struktur antibiotik beta-laktam dengan aktivitasnya. Jadi kita akan membahasnya secara satu persatu. Kita mulai dari gugus R yang bisa dimodifikasi. Jadi pada gugus R yang dapat dimodifikasi ini bisa kita tambahkan gugus penarik elektron, yang dimana ketika kita menambahkan gugus penarik elektron ini akan membuat elektron dapat menjauh dari gugus karbonil atau C rangkap 2O yang terletak di dekat R. Ketika hal ini terjadi akan membuat oksigen menjauh dari gugus karbonil yang menyebabkan efek oksigen pada gugus karbonil itu menjadi kurang reaktif atau nukleofil, akan menyebabkan meningkatnya kestabilan dari struktur obat nantinya. Yang kedua, ketika ditambahkan gugus yang bulky atau gugus yang besar dapat menyebabkan efek yang menghalangi enzim beta-laktamase yang diproduksi oleh bakteri. Enzim beta-laktamase yang diproduksi oleh bakteri ini tentunya dapat merusak struktur dari beta-laktam. Jadi ketika kita modifikasi bentuk R-nya menjadi lebih besar, itu akan menghalangi enzim beta-laktamase dalam merusak struktur obat. Gugus yang lebih besar ini dapat membantu melindungi obat dari kerusakan akibat enzim beta-laktamase yang dikeluarkan oleh bakteri. Yang terakhir, itu ada penambahan gugus yang polar. Nah, ketika gugus R ini digantikan dengan gugus yang lebih polar, tentunya akan mempengaruhi kelarutan dari struktur obat ini. Nah, kelarutan ini nanti dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi dari struktur obat tersebut di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gugus karbonil atau C rangkap 2O yang terletak pada struktur antibiotik beta-laktam ini dapat mempengaruhi aktivitas biologis dari antibiotik. Jadi, gugus karbonil ini dia sifatnya elektrofilik yang mudah terserap oleh nukleofil atau senyawa yang kaya akan elektron seperti misalnya air atau ion hidroksida maupun enzim yang dikeluarkan oleh bakteri untuk menyerang antibiotik seperti contohnya enzim beta-laktamase. Gugus karbonil ini ketika diserang oleh senyawa yang kaya akan elektron dapat merusak struktur dari antibiotik beta-laktam yang dapat mempengaruhi
memenuhi aktivitas kerjanya. Selanjutnya kita melihat ke arah gugus thiazolidin. Pada gugus thiazolidin ini terdiri dari gugus siklik yang beranggotakan 5 atom, termasuk yang di dalamnya ada nitrogen dan juga sulfur. Nah, cincin dari thiazolidin ini dia merupakan cincin jenuh atau cincin yang tidak ada ikatan rangkap di dalam cincin tersebut. Nah, selain itu pada gugus thiazolidin ini juga terdapat 2 gugus metil yang menempel pada karbon yang sama. Dari gugus thiazolidin ini dapat memberikan efek menstabilkan bentuk dari molekul, mempengaruhi interaksi dengan reseptor biologis, dan juga membedakan bentuk struktur beta-laktam penisilin dari antibiotik lainnya. Selanjutnya kita akan melihat bagian bicyclic system atau sistem bisiklik. Nah, sistem bisiklik ini terdapat pada struktur dari antibiotik beta-laktam, yang sistem bisiklik ini terdiri dari 2 cincin yang saling terhubung langsung, yaitu pada cincin beta-laktam dan pada cincin thiazolidin. Apa akibat dari sistem bisiklik ini pada struktur antibiotik beta-laktam? Memberikan link strain atau ketegangan cincin yang dapat memberikan efek membuat obat lebih aktif atau efektif, namun di sisi lain dapat menyebabkan obat menjadi mudah rusak atau menjadi tidak stabil. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gugus karboksilat pada struktur antibiotik beta-laktam ini dalam mempengaruhi aktivitas biologisnya. Gugus karboksilat yang terletak di bagian bawah dari struktur antibiotik beta-laktam ini nantinya akan terionisasi menjadi bentuk garam atau kalium. Terionisasinya gugus karboksilat pada struktur obat ini akan menyebabkan obat ini lebih larut dalam air dan lebih stabil, apalagi dalam bentuk sediaan yang dilarutkan menggunakan Aquades maupun NaCl pada sirup injeksi. Selanjutnya gugus karboksilat ini nantinya yang akan berinteraksi dengan gugus amino dari reseptor lisin pada bakteri, nantinya yang dapat menyebabkan efek inhibisi pada mikroorganisme patogen. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana stereokimia cis dalam struktur menjadi penting. Nah, jadi dalam struktur penisilin itu kan terdapat cincin beta-laktam dan juga cincin thiazolidin yang terhubung menjadi sistem bisiklik. Agar cincin ini dapat berfungsi secara biologis, atom-atom tertentu yang terdapat pada struktur penisilin ini harus berada dalam orientasi cis atau bersebelahan dalam ruang. Kenapa stereokimia cis ini menjadi penting dalam struktur penisilin ini? Posisi cis pada cincin struktur ini akan menyebabkan ketegangan atau strain, akan membuat struktur yang tegang atau strain, yang membuat cincin dari beta-laktam menjadi lebih reaktif terhadap enzim bakteri atau transpeptidase. Nah, jika diubah dalam bentuk trans atau berlawanan sisi, itu akan menyebabkan bentuk molekulnya menjadi tidak pas dengan enzim target atau transpeptidase, yang akan membuat senyawa dari penisilin beserta bila dimodifikasi menjadi turunan-turunannya ini menjadi kehilangan aktivitas antibiotiknya. Itulah kenapa stereokimia cis dalam struktur penisilin ini menjadi penting. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan struktur sifat fisika kimia dari senyawa nafsilin terhadap proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi serta aktivitas biologisnya. Jadi untuk struktur dari nafsilin itu sepertinya sudah cukup jelas dari penjelasan beberapa slide ke belakang tadi. Kita masuk sekarang ke sifat fisika kimianya. Jadi untuk sifat fisika kimia dari senyawa nafsilin ini, yang pertama mempunyai berat molekul sebesar 414,48 gram per mol, yang dimana berat molekul yang cukup tinggi seperti nafsilin ini dapat mempengaruhi absorpsi secara oral. Obat dengan berat molekul yang tinggi cenderung agak sulit untuk menembus membran biologis secara pasif, sehingga bisa menurunkan bioavailabilitas dari obat tersebut bila diberikan secara oral. Maka dari itu, nafsilin ini biasanya diberikan dalam bentuk parenteral berupa serbuk yang dilarutkan kemudian akan diinjeksikan. Selanjutnya ada lipofilisitas dari nafsilin yang berada di kategori sedang atau moderate, karena adanya gugus naftil yang sifat lipofilik dari nafsilin, sedangkan ada juga gugus polar seperti amida maupun gugus karboksilat yang menyebabkan senyawa ini juga dapat bersifat hidrofilik. Adanya gugus naftil dan gugus polar pada struktur dari nafsilin menyebabkan sifat fisika kimia dari nafsilin itu berada pada lipofilisitas dengan kelas moderate atau sedang. Yang terjadi pada proses absorpsi, eliminasi maupun distribusi akibat lipofilisitas sedang ini dapat menyebabkan lipofilisitas yang sedang memungkinkan untuk penyerapan yang baik melalui membran lipid seperti usus, meskipun tidak seefisien senyawa yang sangat lipofilik. Kemudian pada tahap seperti distribusi, sifat ini memungkinkan nafsilin menembus jaringan tubuh secara moderat, namun tidak seefisien senyawa yang sangat lipofilik. Obat moderat lipofilik juga cenderung tidak terakumulasi berlebihan di jaringan lemak, sehingga membantu mengontrol durasi kerja dari obat nafsilin ini. Selanjutnya
Selanjutnya untuk kelarutan dari nafsilin, tidak larut sempurna di air, tapi cukup larut dalam bentuk garam. Maksud dari kelarutan ini yaitu nafsilin dalam bentuk garamnya menjadi lebih larut air, sehingga mempermudah absorpsi pada pemberian parenteral seperti intravena. Kelarutan air ini penting untuk sirkulasi dalam plasma, dapat mempengaruhi kecepatan distribusi dan pengangkutan ke organ eliminasi seperti ginjal atau hati. Selanjutnya ada pKa dari nafsilin, yaitu berada di angka 2,7 atau dikategorikan sebagai asam lemak. Nafsilin dapat bersifat asam lemak karena adanya gugus karboksilat. Sebagai asam lemak, nafsilin akan terionisasi tergantung pH lingkungan. Jadi misalnya pada lambung, ia lebih tidak terionisasi yang menyebabkan nafsilin lebih mudah diserap. Namun pada usus, ia lebih terionisasi yang menyebabkan penghambatan pada penyerapan bila dikonsumsi secara oral. Ionisasi juga dapat mempengaruhi eliminasi ginjal karena bentuk terionisasi lebih larut dalam air dan lebih mudah diekskresikan melalui urin. Dan sifat fisika kimia yang terakhir yaitu ikatan protein atau protein binding, yang dimana nafsilin ini mempunyai persentase ikatan protein binding sebesar 89,9 plus minus 1,5%, yang dimana ini menandakan bahwa nafsilin sebagian besar terikat dengan protein plasma seperti albumin. Hanya fraksi bebas atau yang tidak terikat yang aktif secara farmakologis dan dapat didistribusikan ke jaringan atau dieliminasi. Ikatan protein yang tinggi seperti pada nafsilin mempunyai makna distribusi yang lambat ke jaringan, durasi kerja lebih panjang karena pelepasan obat bentuk bebas berlangsung perlahan. Jadi kesimpulan dari hubungan sifat fisika kimia dari nafsilin terhadap absorpsi, distribusi maupun eliminasi yaitu absorpsi oral yang terbatas karena berat molekul besar, ionisasi di usus, dan kelarutan yang tidak sempurna. Maka dari itu, obat nafsilin lebih cocok diberikan secara parenteral. Selanjutnya distribusinya yang sedang dengan penetrasi jaringan yang cukup tapi tidak terlalu luas. Dan yang terakhir ada eliminasi yang berlangsung perlahan karena ikatan protein yang tinggi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan struktur dari nafsilin terhadap metabolismenya dalam tubuh. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa proses metabolisme ini bertujuan untuk apa? Jadi tujuan dari metabolisme untuk membuat suatu senyawa itu tidak aktif menjadi bentuk aktif maupun sebaliknya. Nah, adapun juga salah satu tujuan dari dilakukannya metabolisme dalam tubuh ini agar memudahkan ketika tubuh akan mengekskresikannya. Jadi senyawa obat itu akan dibuat menjadi lebih polar agar lebih mudah diekskresikan. Nah, pada senyawa nafsilin ini, gugus naftil yang berada pada struktur dari nafsilin itu merupakan substrat dari enzim hati, terutama pada enzim CYP3A4 untuk dilakukan metabolisme fase 1 melalui reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Adapun gugus metoksi dan gugus eter dapat menjadi titik reaksi metabolisme oksidatif yang dilakukan oleh enzim hati seperti CYP3A4 tadi. Nah, hasil dari oksidasi ini tadi dapat menyebabkan senyawa dari nafsilin ini menjadi lebih polar. Nah, setelah melewati fase 1 melalui tahap oksidasi, selanjutnya nafsilin ini akan mengalami konjugasi pada fase 2 seperti glukoronidasi. Namun senyawa nafsilin ini tidak banyak mengalami fase 2 ini. Selanjutnya, hasil yang telah dimetabolisme tadi ini sudah berbentuk polar, itu akan diekskresikan melalui empedu. Nah, selain mengenai proses metabolisme tadi, perlu kita ketahui juga bahwa nafsilin ini merupakan induktor dari enzim CYP3A4. Maka dari itu, obat ini dapat menurunkan efektivitas dari obat lain yang dimetabolisme juga di enzim CYP3A4 ini. Dan juga, obat nafsilin ini menggunakan organ hati sebagai jalur metabolisme dan ekskresi utamanya. Sehingga obat ini tidak tergantung pada fungsi ginjal dari pengguna. Yang dapat disimpulkan bahwa obat ini aman untuk pasien yang mempunyai gangguan ginjal. Namun, tetap harus hati-hati pada pasien yang mempunyai gangguan hati karena obat ini banyak dimetabolisme serta diekskresikan ke empedu melalui organ hati. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.